Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajri Aryati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pecking order theory. Berlawanan dengan of theory, pecking order theory menganggap bahwa tidak ada tingkat cash holding yang optimal, tetapi kas memiliki peran sebagai penyangga antara laba ditahan dan kebutuhan investasi. Kas akan tersedia ketika profit yang dihasilkan perusahaan melebihi kebutuhan investasinya. Ketika kas tersedia dalam jumlah yang berlebih dan perusahaan yakin akan profitabilitas investasi mereka, maka kelebihan kas akan dibayarkan kepada para pemegang saham bentuk dividen atau yang telah dikemukakan oleh Myers dan Maljut tahun 1984. Kuhn et al. Tahun 2000 dengan ringkas mengistilahkan teori pecking order sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan menerapkan kebijakan dividen untuk kesempatan investasi. Yang kedua, perusahaan lebih suka mendanai kesempatan investasi dengan dana yang sepenuhnya dari dalam dulu, lalu modal keuangan eksternal akan dicari. Yang ketiga, saat pandangan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan pertama memilih menerbitkan sekuritas jenis modal akan dilakukan terakhir. Yang keempat, untuk mengantisipasi kekurangan persediaan kas karena adanya kebijakan dividen yang konstan dan fluktuasi dari tingkat keuntungan serta kesempatan investasi, maka perusahaan akan mengambil portofolio investasi yang telah tersedia. Pecking order theory mengemukakan adanya urutan sumber dana dalam pembuatan keputusan pendanaan perusahaan. Berdasarkan teori ini, ketika perusahaan membutuhkan dana untuk keperluan pembiayaan investasi, seharusnya perusahaan membiayai kesempatan investasi dengan dana internal terlebih dahulu. Teori ini membuat perusahaan tidak mempunyai target kas optimal, sehingga perusahaan akan cenderung menyimpan sisa kas dari hasil kegiatan operasionalnya, yaitu yang telah dikemukakan oleh Ginker tahun 2013. Teori pecking order menjadi salah satu teori yang memiliki keterkaitan dengan variabel dependent, yaitu cash holding. Di dalam penelitian ini, karena pecking order teori menjelaskan fakta penentu dalam menahan kas, yang berkesimpulan bahwa tidak ada tingkat kas yang optimal, melainkan kas berperan sebagai penyangga laba ditahan dan untuk kebutuhan investasi. Selain dilihat melalui variabel dependent cash holding, teori pecking order juga memiliki keterkaitan pada variabel independent, yaitu cash flow. Perusahaan yang mengalami peningkatan cash flow cenderung untuk menahan pendapatan mereka mengumpulkan kas yang nantinya dapat mereka gunakan untuk mendanai investasi atau dimanfaatkan ketika terjadi financial distress. Variabel independen sendiri, capital expenditure, juga memiliki keterkaitan dengan teori pecking order. Menurut teori pecking order, ada hubungan negatif antara capital expenditure dan kepemilikan kas karena capital expenditure dianggap sebagai arus kas keluar. Perusahaan dengan capital expenditure yang semakin rendah, maka kapasitas hutang perusahaan juga akan menjadi semakin rendah, sehingga perusahaan akan memiliki jumlah uang tunai yang lebih besar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.